Selamat siang Ibu Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Immanuel Lembang Pumpun dengan NPM 200118249, kelas Masyarakat Digital D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan tema Arsitek Digital in New Normal. Kemudian ada pun beberapa agenda yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konteks praktek arsitektur. Seorang arsitek harus dapat membuat desain atau merancang desain suatu bangunan sehat, nyaman, aman, dan layak dihuni. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan respon bangunan eco-friendly. Dan ketiga, teknologi memaksimalkan penggunaan teknologi zaman sekarang untuk merancang bangunan yang memiliki teknologi terbaru dan respon masalah lingkungan. Dan dapat disimpulkan bahwa konteks praktek arsitektur sekarang adalah merancang bangunan yang merespon eco-friendly, sehat, aman, dan memanfaatkan teknologi saat ini untuk merancang bangunan tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan arsitektur dari masa ke masa. Di masa lalu, kebanyakan pekerjaan diselesaikan secara manual, seperti menggunakan gambar kerja, dalam menggambar gambar kerja menggunakan pensil atau rapido. Kemudian pada masa saat ini, kita menggunakan teknologi seperti menggunakan software AutoCAD ataupun menggunakan SketchUp dalam membuat 3D, dan kita dapat melihat 3D-nya tersebut. Kemudian pada masa depannya nanti, arsitek dapat menggunakan teknologi yang lebih baru seperti menggunakan AI dalam merancang suatu bangunan ataupun dapat menggunakan VR atau AR yang di masa depan nanti akan sangat lebih berkembang dengan memiliki kualitas grafis yang baik sehingga kita dapat memahami desain lebih baik ataupun memberikan pengalaman kepada klien bahwa desain kita memiliki suasana seperti bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi yang harus dimiliki arsitek profesional di tengah masyarakat digital. Yang pertama adalah seorang arsitek harus membuat desain yang baru atau orisinal dan tidak melakukan plagiarisme. Kemudian ada teknologi, di mana seorang arsitek itu harus memahami teknologi yang lebih mutakhir atau teknologi yang baru dalam mendukung desainnya tersebut. Kemudian ada social skill, di mana kita nanti akan harus memiliki social skill karena kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti klien, kontraktor, pejabat daerah, manajer konstruksi, dan lain-lainnya. Dan itu akan sangat pentingnya nanti. Kemudian ada problem solving, di mana seorang arsitek harus dapat memecahkan masalah dengan baik, baik itu pun masalah desain ataupun masalah yang terkait tentang site-nya yang akan diselesaikan. Kemudian ada teamwork, di mana kita tahu seorang arsitek itu harus dapat bekerja dengan tim, dan kerja tim yang baik akan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat sehingga desain dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan. Yang pertama, mempelajari software atau teknologi yang bermanfaat seperti BIM yang akan sangat bermanfaat di masa depan nanti. Kemudian yang kedua, mempertahankan skill dasar seperti sketsa, karena kita tahu skill dasar ini sangat penting untuk dalam menentukan bentuk desain atau dalam brainstorming. Kemudian ketiga adalah mencari relasi atau menjalin relasi, karena menjalin relasi akan tercipta keuntungan bersama di masa depan nanti. Kemudian ada dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital. Positifnya adalah yang pertama, mempercepat pengerjaan arsitek. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam melakukan presentasi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya menggunakan AR atau VR. Dan yang ketiga adalah memudahkan arsitek dalam mencari atau mengumpulkan data. Kemudian keempat, memudahkan dalam mempromosi sebuah desain yang dapat kita lakukan dengan memposting di media sosial. Dan sisi negatifnya adalah yang pertama, bergantung dengan teknologi, di mana kita ini nanti kebanyakan bergantung dengan teknologi sehingga desain kita nanti terlihat seperti monoton. Dan seharusnya kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk bereksplorasi bentuk yang baru. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan plagiarisme karena banyaknya contoh-contoh desain, dan kemudian yang seperti sebelumnya tadi bergantung dengan teknologi, dengan itu kita akan malas. Kemudian yang ketiga, berkurangnya lapangan kerja karena pengurangan biaya atau SDM, yang hal ini mampu mengurangi biaya pekerjaan di mana dalam penggunaan teknologi dapat digunakan dalam jangka panjang dibandingkan
memperbanyak SDM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.